Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kita dapat terus beraktivitas. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini alhamdulillah saya dapat bersama seorang guru besar, Profesor Dr. Amraini Derajat, MA, yang hari ini insya Allah sehat selalu Pak Prof ya. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Sehat ya, Alhamdulillah, baik. Pak Prof. Bapak Profesor kita ini adalah seorang aktivis pendidikan, praktisi dan aktivis juga, dan beliau juga sebagai guru besar bidang filsafat Islam di Fakultas Usuluddin Winsu Sumatera Utara. Banyak karya-karya yang sudah ditulis oleh beliau. Dalam tema kali ini saya ingin berdialog santai dengan Bapak Profesor karena ketepatan saya juga pernah menjadi anak didiknya yang alhamdulillah berkat daripada ilmu yang diberikan kepada saya menjadi berkah sehingga saya dapat mengamalkan. Dari pengamalan itu termasuk adalah saya dapat membuat sebuah karya buku. Dan alhamdulillah masih banyak karya-karya buku yang lain yang saya tulis. Ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Amraini Derajat ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin berdialog santai dengan Bapak Profesor, yaitu berkaitan bagaimana Pak Prof mengembangkan ilmu yang kita dapat, ya, sehingga ilmu itu bisa berguna, bermanfaat kepada masyarakat, kepada khalayak ramai Pak Prof. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk berbicara, berdiskusi terkait dengan bagaimana trik ataupun cara mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh dari sejak awal ya, sehingga bisa bermanfaat nanti untuk orang banyak. Jadi kalau ilmu yang kita peroleh itu berangkat dari awal, kalau kayak saya misalnya berangkat dari pesantren, ya, yang kemudian juga diajarkan kepada santri-santri di pesantren yang lain. Ya, Prof. Kemudian di samping mengajarkan di pesantren, ya, Prof, tetapi juga mengajar juga di perguruan tinggi, ya, Prof, atau mahasiswanya gitu kan. Nah, kemudian pada kesempatan ini bagaimana cara untuk mengembangkan keilmuan itu supaya bisa dimanfaatkan dan bisa diambil hikmahnya oleh orang banyak. Iya, Prof. Ya, kalau kita perhatikan modal dasar kita yang berangkat dari pesantren, ya. Dari pesantren barangkali ada sarana untuk mengembangkan ilmu ya, Prof, yang kita peroleh, yaitu berupa bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Arab ya, yang diperoleh di pesantren. Jadi kalau dalam mengembangkan keilmuan itu melalui sarana penguasaan bahasa itu adalah sangat sangat terbuka sekali, sangat efektif ya Pak. Sebab kemampuan menguasai bahasa asing itu adalah salah satu kunci untuk bisa mengembangkan perkembangan untuk selanjutnya. Baik, Prof. Nah, kalau kita perhatikan di antara mahasiswa-mahasiswa saya misalnya yang bisa untuk mengembangkannya itu dengan memaksimalkan kemampuan bahasa Arabnya misalnya, yaitu dengan cara menerjemahkan buku misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sebagai contoh pengalaman misalnya saya sendiri misalnya dalam mengembangkan ilmu yaitu dengan cara menerjemahkan. Ya. Jadi ada beberapa buku yang sudah pernah saya terjemahkan gitu ya. Baik itu yang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kemudian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ada dua modal bahasa yang pernah saya pelajari dulu di pesantren, ya.
itulah yang digunakan untuk bisa mengembangkan menjadi sebuah buku. Nah, ini salah satu kelebihan sendiri yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kelebihan di dalam bahasa. Oh, baik, Prof. Kemampuan bahasa ya, Prof. Nah, kalau kemampuan yang lain misalnya yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan keilmuan adalah dengan menulis buku. Menulis buku, ya. Menulis buku yang di sini dengan menggunakan teknik-teknik penulisan yang sudah terbiasa diterimanya di ruangan, ya, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang kita kuasai, dan kemudian kita menuliskan apa yang menjadi keunggulan kita untuk bisa disebarkan kepada orang lain. Jadi paling tidak dalam mengembangkan keilmuan itu, paling tidak ada dua sarana, ya, melalui sarana bahasa asing, yaitu dengan melalui penerjemahan, ya, kemudian melalui non bahasa asing, yaitu bahasa kita sendiri, dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman yang telah kita miliki. Baik, Prof. Ya. Jadi paling tidak itulah di antara sarana-sarana yang bisa dikembangkan untuk bisa lebih mengembangkan keilmuan kita untuk bisa dikembangkan untuk orang lain. Masya Allah, biasa. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana metode pengembangan ilmu itu sendiri. Ada poin yang saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah kuasain bahasa. Jika Anda menguasai bahasa Arab, jika Anda menguasai bahasa Inggris, maka insya Allah kemudian Anda kembangkan, Anda terjemahkan buku-buku tersebut ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Maka ini salah satu daripada metode pengembangan ilmu itu sendiri. Kemudian setelah kita menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kita bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bukukanlah dia. Artinya buatlah sebuah tulisan, jadilah sebuah buku. Ketika buku itu telah menjadi sebuah bagian yang satu kesatuan, akhirnya dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu termasuk daripada pengembangan ilmu yang kita miliki. Selain mengajar itu sendiri, Pak Prof, ya. Iya. Nah, selain mengajar itu sendiri. Jadi sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Profesor tadi, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan memberikan motivasi terkhususnya kepada para santri, karena kita sama-sama yang pernah mondok di pesantren terkhususnya, karena Bapak Profesor ini memang dulunya pernah menjadi guru saya, kami sama-sama pernah nyantri. Seorang santri biasanya dia memiliki penguasaan bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Akhirnya insya Allah kita juga bisa berharap suatu saat bisa menjadi seorang profesor, sebagaimana profesor yang ada di samping saya sebagai profesor guru besar bidang filsafat Islam yang ada sekarang, yang mengajar di Winsu, Sumatera Utara. Demikian penjelasan dari Bapak Profesor, dan kesimpulan daripada saya mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.